Apa hubungannya sistem pakar dengan representasi pengetahuan? Representasi pengetahuan itu adalah suatu teknik dalam sistem pakar untuk mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan dari seorang pakar ke dalam sistem pakar. Nah, saya akan ingatkan lagi, sistem pakar itu adalah suatu aplikasi atau suatu program komputer yang ditujukan untuk pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah dalam bidang tertentu yang membutuhkan seorang ahli. Nah, cara kerja sistem pakar itu menggunakan pengetahuan dan metode analisa yang telah didefinisikan terlebih dahulu oleh para pakar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, dalam sistem pakar pun juga mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer. Tujuannya agar komputer itu dapat menyelesaikan masalah yang seperti biasa dilakukan oleh para ahli. Kayak gitu. Dan apa sih representasi pengetahuan dalam sistem pakar itu? Representasi pengetahuan itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Tujuannya adalah untuk menangkap sifat-sifat penting masalah dalam membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Dan bahasa representasi pengetahuan itu harus dapat mudah dipahami oleh para programmernya, analisnya, sehingga mereka dapat mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi permasalahannya. Terus dari teknik representasi pengetahuan itu dalam slide saya memang menyampaikan ada 4 ya. Tadi ada jaringan semantik, frame, script, dan aturan produksi. Apakah reasoning itu termasuk teknik representasi pengetahuan? Nah, kita bahas dulu reasoning itu apa. Reasoning itu adalah suatu penalaran. Suatu penalaran berarti teknik dalam penyelesaian masalahnya itu dengan cara merepresentasikan masalah dalam basis pengetahuan menggunakan bahasa formalnya, bahasa yang dipahami oleh komputer. Atau juga bisa diartikan suatu sistem penalaran komputer yang menggunakan pengetahuan lama untuk mengatasi masalah baru dengan cara memberikan solusi terhadap kasus baru dengan melihat kasus lamanya yang kemudian masalah itu paling mendekati dengan masalah baru. Bisa dengan proses identifikasi yang dilakukan dengan cara memasukkan kasus baru yang berisi gejala-gejala yang akan diidentifikasikan ke dalam sistem. Seperti halnya di dalam sebuah aplikasi itu sudah terdapat data-data buah-buahan. Nah, buah-buahan itu kan macam-macam ya. Di dalamnya ada ada anggur, jeruk, apel, terus dan manggis dan lain-lainnya itu. Dan tiba-tiba ada kasus baru penemuan sebuah jenis apel tetapi kemungkinan dengan warna yang berbeda. Nah, disinilah yang dimaksud.
Dia memiliki kriteria yang sama, bentuk apel yang sama, hanya saja warnanya yang berbeda, sehingga komputer dapat mengenali jenis buah tersebut secara langsung. Dalam kriterianya, kategorinya, bentuknya sama seperti apel, hanya saja warnanya yang berbeda. Karena seperti biasanya, apel itu kan ada warna hijau, kuning, dan merah. Nah, kemungkinan hal yang baru terjadi itu adalah apel dengan warna orange, dengan memiliki kriteria bentuk yang sama, bentuk yang bulat, sedikit ada lekuknya seperti itu, hanya saja warna yang berbeda, sehingga komputer bisa mengenali dia termasuk kategori buah-buahan dengan jenis apel, hanya saja berwarna orange. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan noise? Noise kalau di dalam sistem akar itu adalah suatu data yang kabur ya. Nah, data kabur itu yang maksudnya di sini seperti apa? Data yang diragukan, maksudnya itu, atau data gangguan, bisa juga data yang tidak sesuai dengan data yang sudah ada. Seperti seandainya di dalam data tersebut sebetulnya masuk sebuah angka saja, 1 sampai 10, tapi ternyata ada dalam suatu record tersebut berupa huruf, sehingga tidak bisa memunculkan nilai, membuat aplikasi itu error. Nah, seperti itu. Atau juga contohnya memberikan sebuah nilai yang tidak sesuai pada suatu inputan data mahasiswa, contohnya ya. Dalam suatu data mahasiswa itu terdapat nilai IPK dengan maksimal 4.00. Ternyata si user ini salah menginputkan nilai data IPK angka 14. Dan yang terjadi ketika user atau admin ini menampilkan sebuah grafik nilai IPK tertinggi, tiba-tiba ada salah satu mahasiswa yang memiliki nilai IPK paling tinggi, yaitu kemungkinan melebihi angka 4 itu. Seperti itu. Jadi tidak sesuai. Ada pertanyaan tadi, jenis-jenis representasi pengetahuan itu apa aja? Nah, representasi pengetahuan itu ada representasi logika, prosedural, struktural, terus network. Bisa juga dia menggunakan metode jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, fuzzy logic, kayak gitu. Nah, representasi logika itu biasanya dia menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal. Tujuannya untuk merepresentasikan basis pengetahuannya. Nah, kalau representasi prosedural, dia menggambarkan pengetahuan bagi sekumpulan instruksi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kalau representasi network, dia menangkap pengetahuan sebagai sebuah graph, di mana simpul-simpulnya menggambarkan objek atau konsep dari permasalahan yang dihadapi, seperti Edge yang menggambarkan hubungan antara simpulnya, asosiasi antar simpulnya. Nah, terus kalau representasi terstruktur, dia bisa memperluas jaringan dengan cara membuat setiap simpul menjadi sebuah struktur data kompleks.
Terus kalau frame itu adalah suatu kumpulan-kumpulan slot-slot yang merupakan atribut untuk mendeskripsikan pengetahuannya. Nah, pengetahuan dalam frame ini maksud itu bisa berupa sebuah kejadian, lokasi, situasi, ataupun elemen-elemen yang lain. Frame yang digunakan itu untuk merepresentasi pengetahuan dalam bentuk deklaratif. Kalau frame subslot itu biasanya dia bisa bentuk value, default, rank, if add, if need, sama other. Nah, value itu menjelaskan tentang nilai dari suatu atribut tersebut. Kalau default itu nilai yang digunakan jika suatu slot kosong atau tidak dideskripsikan pada frame tersebut. Kalau rank, dia menandakan jenis dari informasi yang dapat muncul dalam slot. Kemungkinan seperti dari angka 0 sampai angka 100. Terus kalau if add, biasanya berisi tentang informasi prosedural yang berupa suatu tindakan yang akan dikerjakan jika nilai dari slot itu diisi atau berubah. Nah, kalau if need, yaitu sebuah subslot yang digunakan pada kasus di mana tidak ada value pada slot. Suatu prosedur yang akan dikerjakan untuk memperoleh suatu perhitungan dalam sebuah value. Other itu slot yang bisa berisi dalam frame, rule, jaringan semantik, ataupun tipe lain dari informasi tersebut. Saya kasih gambaran dalam gambar nanti, contohnya frame itu seperti apa. Atau contohnya nih dalam deklarasi sebuah frame apel ya. Frame apel spesialisasi dari buah itu apel ya. Terus warnanya itu ada hijau, merah, dan kuning. Sementara bentuknya itu bulat kayak gitu. Terus ada juga yang menggambarkan sebuah desain dalam sebuah aplikasi kayak gitu. Nanti saya lampirkan contohnya. Nah, kalau script itu merupakan representasi terstruktur yang menggambarkan urutan dari suatu kejadian atau dari suatu peristiwa konteks tertentu. Nah, script itu dalam menggambarkan suatu urutan, dia menggunakan serangkaian slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu proses tersebut. Biasanya elemen-elemen yang ada dalam script itu ada sebuah inputan atau kondisi masukan yang menggambarkan situasi yang harus dipenuhi sebelum terjadi suatu peristiwa yang ada dalam script. Terus ada prop, yaitu mengacu kepada objek yang digunakan dalam urutan peristiwa yang terjadi. Kalau ada rule, itu mengacu kepada orang-orang yang terlibat dalam script. Kalau hasilnya, itu kondisi yang ada sesudah peristiwa dalam script. Track, yaitu jalur, yaitu mengacu kepada variasi yang mungkin terjadi dalam script tertentu. Skein menggambarkan urutan peristiwa aktual yang terjadi. Contohnya akan saya lampirkan ya dalam gambar nanti.
Terus teknik representasi pengetahuan itu kan ada aturan produksi ya. Saya lupa mencantumkan di situ aturan produksi itu seperti apa. Nah, aturan produksi itu biasanya setiap produksi aturannya dalam sebuah basis pengetahuan diimplementasikan sebagai sekumpulan kepakaran yang dapat dibangun dan dimodifikasi secara independen dari aturan-aturan yang lain. Nah, terus ketika dikombinasikan dan diterapkan dalam mesin inference, himpunan dari aturan-aturan secara sinergis itu akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan hasil dari aturan-aturan individu. Nah, secara realitasnya, pengetahuan berbasis aturan tentunya tidak independen. Jadi, secara cepat aturan-aturan tersebut menjadi suatu interdependen. Dan dalam penambahan sebuah aturan baru akan menimbulkan sebuah konflik dengan aturan yang sudah ada, atau kemungkinan yang memerlukan suatu perbaikan atribut-atribut atau yang dimaksud aturan-aturan baru. Aturan yang dapat ditulis dengan beberapa bentuk seperti yang biasanya saya sampaikan. Aturan dalam produksi sistem pakar itu ada if, then. If-nya adalah suatu kondisi. Then-nya adalah konklusi atau aksi. Contoh, jika mahasiswa sudah membayar SPP dan cetak kartu UTS, maka mahasiswa mengikuti UTS. Ada lagi contoh, jika suhu badan di atas 36 derajat dan merasa batuk pilek, sesak nafas, maka kemungkinan besar peluang 90% orang tersebut menderita COVID-19. Kesimpulannya adalah seseorang yang menderita COVID-19 itu memiliki gejala penyakit atau memiliki gejala batuk, pilek, merasa sesak nafas, dan memiliki suhu badan di atas 36 derajat. Dan kesimpulan yang kedua tadi, contohnya mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat mengikuti UTS dengan syarat mahasiswa sudah membayar SPP dan cetak kartu UTS. Atau juga ada lagi contoh, jika hari ini hujan, maka saya tidak belanja. Seperti itu.